Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita membahas yaitu bagaimana menciptakan 100 reseller dalam waktu 7 hari setelah yang satu ini. Oke guys, sebagai pengusaha pemula, kita mungkin punya produk yang ingin dipasarkan teman-teman. Dan kita pasti butuh yang namanya daya ungkit dan faktor kali. Ya kan, kita pingin faktor kali ini berarti kita pingin orang yang menjual produk kita atau menjual jasa kita tuh dengan jumlah yang banyak orangnya. Kita pingin semakin banyak orang yang menjual produk kita, berarti semakin banyak omset yang masuk ya, semakin banyak penjualan yang masuk dalam perusahaan kita. Ya, bagi Anda hari ini yang mungkin seorang pengusaha pemula yang ingin membuat produk Anda bisa laku di pasaran, Anda bisa gunakan cara ini, yaitu dengan memperbanyak reseller ya. Anda bisa punya banyak reseller yang menjual produk Anda. Tetapi banyak orang yang akhirnya gagal karena mereka tidak memiliki pondasi yang kuat, mereka nggak punya skill mungkin komunikasi dengan reseller yang bagus ya kan. Mungkin beberapa juga dari kita yang mungkin nggak memiliki skill bagaimana meningkatkan omset atau meningkatkan jumlah reseller kita dalam waktu yang singkat, teman-teman. Dan hari ini saya ingin memaparkan, men-sharingkan teman-teman semua di sini bagaimana sih kita mungkin sebagai pengusaha pemula, kita ingin punya banyak reseller, ya kan? Kita ingin punya bisa melipat gandakan omset kita, gitu ya, dengan menggunakan atau dengan dengan berkolaborasi dengan reseller-reseller yang ada ya di negara kita. Dan hari ini saya ingin memaparkan ada 3 cara bagaimana kita bisa menciptakan atau memiliki 100 reseller hanya dalam waktu 7 hari. Oke, penasaran teman-teman? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman. Cara yang pertama yaitu tingkatkan nilai atau value. Jadi gini teman-teman, Anda punya produk yang Anda pasarkan, ya kan? Anda harus punya value, misalnya harus mentoring atau harus ajarkan kepada reseller Anda sampai reseller Anda berhasil. Ya, mentoring dengan cara online, mungkin Anda berikan pengajaran atau berikan suatu buku atau e-book atau mungkin pedoman supaya reseller Anda bisa menjual produk Anda dengan baik, dengan benar, dengan cepat. Oke. Lalu Anda bisa, yang kedua tuh jalur distribusi. Jadi ketika Anda punya jalur distribusi yang banyak, ya kan, Anda bisa mempercepat penjualan atau pengiriman barang. Kalau Anda hari ini punya reseller yang banyak, tetapi jalur distribusi Anda belum mampu, belum mumpuni, otomatis penjualannya akan tersendat, ya kan, penjualannya akan tertunda. Dan ini akan mengakibatkan reseller kita tidak bisa memiliki penjualan yang cepat, ya kan, tidak bisa memiliki penjualan yang luas di seluruh seluruh Indonesia, teman-teman. Dan hari ini kita belajar bagaimana cara yang kedua ini, ketika kita punya jalur distribusi yang lancar, jalur distribusi yang bagus di Indonesia, ya kan? Seperti contohnya di perusahaan kami ya, sudah punya 50 cabang lebih titik distribusi. Jadi kita di seluruh Indonesia sudah ada, teman-teman. Nah, itu yang harus dipersiapkan, teman-teman, untuk memiliki reseller yang banyak. Yang ketiga, Anda bisa tingkatkan jumlah reseller Anda mungkin dengan cara menjual produk atau jasa yang unik, yang blue ocean. Blue ocean ini bermakna tidak banyak orang yang jual. Kalau semua orang jual produk yang sama, otomatis reseller Anda juga akan kesulitan menjualnya. Kalau Anda menjual produk dengan yang unik ya, yang otomatis yang blue ocean ya, yang banyak orang cari tapi di pasaran ini sulit, di pasaran ini nggak ada. Nah, dengan otomatis kita menjual produknya seperti itu akan memudahkan reseller kita. Dan yang keempat, teman-teman, kita bisa menyamakan harga ya, mensamaratakan harga. Jadi harganya ini stabil di marketplace dimanapun ya, offline atau mungkin jual secara mungkin di agen-agen, itu sama semuanya ya, itu semuanya sama. Jadi otomatis kalau kita punya harga yang sama tanpa perang harga ya, sudah blue ocean, produknya unik, nggak ada yang dijual di pasaran, lalu harganya tidak perang harga ya, otomatis reseller kita akan bertumbuh dengan baik, ya kan. Yang kelima, yang terakhir, mungkin Anda bisa gunakan sistem dropshipping. Jadi bagi mungkin reseller Anda, reseller pemula, mereka juga mungkin modalnya terbatas.
sehingga kita bisa berikan fasilitas kepada mereka, sistem dropshipping. Tinggal mereka mendaftar, mereka bisa menjadi reseller Anda, mereka tinggal mengirimkan barang, ya kan, tinggal di packing, Anda yang bantu packing kan, Anda bisa kirimkan ke penjual. Jadi otomatis dropshipper ini sebagai maklar, teman-teman, hanya menyalurkan produk kita kepada calon konsumen kita. Nah ini sehingga ini memudahkan para reseller kita untuk bisa menjual produk, untuk bisa tidak mengalami kesulitan dalam penjualan. Dan otomatis kalau kita terapkan 5 hal ini, teman-teman, kita bisa meningkatkan jumlah reseller kita, karena kita memudahkan mereka. Kita betul-betul membuat mereka itu bisa menjual produk dengan mudah, menjual produk dengan nyaman, menjual produk dengan dengan zaman sekarang gitu ya, zaman now banget, sehingga kita bisa melipat gandakan dan bisa membuat reseller kita bertumbuh dengan cepat. Oke, cara yang kedua, teman-teman, gunakan community branding ya, atau digitalisasi. Ini daya ungkit sebetulnya ya. Jadi Anda bisa gunakan misalnya komunitas. Anda branding sebuah komunitas yang menaungi reseller Anda, contohnya ya. Seperti di komunitas kami, di komunitas Desindo Bisa ini, kita menaungi ribuan reseller, ya kan. Jadi Anda bisa gunakan branding komunitas ini. Misalnya Anda bisa berkolaborasi dengan public figure, Anda bisa berkolaborasi dengan artis contohnya, ya kan. Sehingga bisa meningkatkan nilai dari komunitas Anda, komunitas reseller Anda, sehingga bisa meningkatkan banyak permintaan atau banyak orang yang menjadi reseller kita. Otomatis kalau memang produk kita bagus ya, dan semuanya udah lancar, jalur distribusinya udah bagus, kalau Anda punya produk yang unik, Anda punya produk yang semuanya sudah jelas, izinnya, izin di Badan POM dan lain-lain semua sudah jelas, lalu Anda bisa lakukan langkah yang ini. Sehingga lakukan langkah yang kedua ini, Anda bisa meningkatkan nilai value komunitas Anda, nilai value dari reseller Anda, ya, nilai value dari produk Anda, nilai value dari apapun yang berkaitan dengan reseller Anda, sehingga membuat reseller kita bisa bertumbuh dengan cepat. Dan jangan lupa juga, teman-teman, kita bisa adakan pelatihan online atau Anda bisa adakan mentoring online ya dengan reseller Anda, sehingga reseller Anda juga bisa memulai bisnisnya, memulai usaha mereka dengan baik, ya, dengan lancar. Dan ajarkan ke mereka bagaimana menggunakan marketplace, ajarkan ke mereka bagaimana menjual secara offline mungkin, ajarkan kepada mereka cara menjual secara menggunakan sosial media dan lain-lain. Itu akan meningkatkan jumlah reseller Anda. Yang ketiga, teman-teman, ini yang bisa membuat reseller kita bertumbuh dengan cepat juga, yaitu berikan reward kepada reseller kita. Jadi ada reseller Anda yang sukses, reseller Anda yang bisa berhasil menjual, mereka ikut mentoring Anda, mereka bisa berhasil, berikan reward kepada mereka. Ya, contohnya jalan-jalan ke luar negeri, atau berikan reward mobil contohnya, atau berikan reward handphone atau apapun lah yang membuat yang lain bisa termotivasi, ya, yang membuat reseller lain bisa termotivasi. Bahkan mungkin yang awalnya ragu-ragu dengan produk Anda, ragu-ragu dengan menjual produk Anda tadi awalnya, mereka bisa akhirnya yakin, ya, bisa termotivasi dengan produk yang Anda tawarkan, termotivasi dengan reward yang Anda tawarkan, ya, termotivasi dengan hadiah-hadiah, ya, atau mungkin berikan satu apresiasi kepada reseller Anda yang berhasil. Otomatis, teman-teman, dengan melakukan 3 hal ini, kita bisa mempercepat pertumbuhan reseller kita. Yang mungkin kita awalnya pengusaha pemula, kita butuh yang namanya faktor kali, ya. Kita nggak bisa jual sendirian, kalau bisa kita jual rame-rame, karena bisnis yang sukses, ya, bisnis yang berhasil itu bukan mementingkan diri sendiri, ya. Bisnis yang berhasil itu harus mementingkan banyak orang. Bisnis yang berhasil itu bisa mementingkan customer, bisa mementingkan reseller, bisa mementingkan perusahaan, dan bisa mementingkan keutuhan dari seluruh jalur distribusi yang ada. Oke, jadi itu aja sharing saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.